Selamat siang, sampai ketemu ya kembali. Pada hari ini kita akan membahas masalah topiknya perilaku organisasi. What is organizational behavior? Jadi topik hari ini tentang bagaimana kita ingin mengetahui tentang perilaku dalam organisasi. Oke, jadi kemudian kita selama satu semester ke depan kita akan membahas ini. Kemudian kita diberikan kesempatan dan kesehatan bisa menyelesaikan selama satu semester. Oke, kita masuk dalam pengertian dulu tentang ruang lingkup perilaku organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah pengertiannya itu perilaku organisasi itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampak terhadap kinerja. Nah, jadi perilaku organisasi itu disebut juga sebagai studi tentang organisasi ya. Beberapa ahli mengatakan seperti ini ya, pendapat mereka. Robin misalnya mendefinisikan bahwa perilaku organisasi sebagai studi yang mempelajari dampak dari perilaku individu, kelompok, dan struktur terhadap organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Timothy berpendapat bahwa organisasi adalah suatu bidang studi yang perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektivitasan suatu organisasi. Toha memberikan pendapat bahwa perilaku organisasi adalah studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Nah, ruang lingkup perilaku organisasi itu seperti apa? Yang pertama adalah ada 3 ya ruang lingkupnya dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah perilaku individu, perilaku antar individu, perilaku kelompok. Perilaku individu adalah suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran, sikap mental, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Yang kedua adalah perilaku antar individu, yaitu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antar setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka. Nah, memahami kualitas dari kepemimpinan di mana kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok dan kekuasaan juga. Yang ketiga, perilaku kelompok akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kegiatan kelompok tentu ada seorang pemimpin disebut dengan manajer. Menurut Robin, manajer adalah individu ya, individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Kemudian kegiatan manajerialnya adalah membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, kemudian mengatur aktivitas anak buahnya untuk mencapai tujuan. Kemudian, nah itulah ya kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas 2 individu atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu arah serangkaian tujuan bersama. Nah, kita masuk kepada kegiatan kita tadi sudah telah tentang organisasi, tentang fungsi seorang manajer. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti tadi ya, mengelola organisasi, kita membutuhkan manajemen di situ untuk bisa melakukan pengelolaan. Kita ada fungsi disebut fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian,
ketiga adalah kepemimpinan, yang keempat adalah pengendalian. Rencana di sini adalah meliputi pendefinisian tujuan organisasi, penentuan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan sebagai aktivitas. Di sebuah organisasi yang baik, dan ada sebuah manajemen yang baik, dia harus membuat sebuah rencana. Itu membuat visi misi, tujuan organisasi, ya, membuat strategi untuk mencapai sebuah aktivitas ke depan. Yang kedua adalah pengorganisasian, itu meliputi penentuan tugas, siapa-siapa aja orang yang dikerjakan di situ. Empat, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa pelapor pada siapa dan di mana keputusan itu dibuat. Jadi adalah penempatan orang-orang sesuai dengan bidang ahli masing-masing. Dan mungkin dipimpin oleh seorang kepala unit supervisor. Yang ketiga, kepemimpinan atau leading, ya, ini adalah meliputi memotivasi karyawan, mengatur aktivitas individu, memilih saluran komunikasi yang paling efektif dan menyelesaikan konflik. Yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian sangat penting dilakukan untuk memantau aktivitas, untuk memastikan suatu sesuai dengan rencana yang direncanakan semula dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Jadi 4 fungsi dari manajemen tadi itu bisa sebisa mungkin berjalan sesuai dengan on the track, maksudnya sesuai dengan rencana, sehingga bila hasil akhirnya kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan pada saat perencanaan, berarti ada yang salah dalam fungsi-fungsi manajemen. Bisa salah dalam perencanaannya sendiri, bisa salah dalam keorganisasian, penempatan orang-orang, bisa salah dalam tidak memotivasi karyawan, dikasih job description, biarkan begitu saja, tidak dimotivasi, tidak diarahkan, tidak dipantau. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian tadi. Jadi 4 fungsi tadi dalam manajemen itu sebisa mungkin berjalan sesuai dengan arahnya masing-masing. Sekarang kita masuk kepada peran manajer. Apa sih peran manajer dalam sebuah kegiatan manajerial atau dalam lingkup organisasi? Yang pertama, tugasnya adalah peran antar pribadi. Jadi antar pribadi yang pertama itu adalah dia harus menjadi seorang tokoh, ya, tokoh panutan, tokoh yang bisa diambil dipedomani misalnya. Dia juga harus jadi seorang pemimpin yang baik, ya, adil dalam memimpin dan orang yang dituakan lah maksudnya. Kemudian penghubung juga, sebagai penghubung antar unit, antar lembaga, dan organisasi. Kemudian peran yang kedua manajer adalah peran informasional. Ada 3 peran informasional. Pertama adalah pemantau informasi, penyebar informasi, dan juru bicara di dalam internal manajemen. Apa itu pemantau informasi? Berarti dia mencari informasi yang ada di luar, baik yang di dalam, kalau yang di luar barangkali sesuatu yang baik bisa diterapkan di dalam, atau informasi yang berguna bagi internal dibawa ke dalam. Itu juga sebaliknya, informasi yang ada di dalam harus diketahui apa sih yang terjadi, apakah sudah sesuai dengan on the track tujuan visi misi perusahaan. Nah, bila tidak, dia harus melakukan check and recheck, salahnya di mana. Kemudian penyebar informasi. Informasi di sini adalah memberikan informasi baik kepada internal, eksternal, ya, sehingga informasi itu cepat sampai tepat sasaran. Juru bicara, dia sebagai juru bicara dalam manajemen, dia tidak mengandalkan orang lain, dia ada sebagai leader dan bisa diandalkan. Kemudian peran manajer yang terakhir adalah peran mengambil keputusan. Situ ada pertama adalah pereda gangguan, jadi ada terjadi gangguan, miskomunikasi antar karyawan, perselisihan, pertengkaran, demo dan segala macam, dia
dianggap sebagai orang yang bisa meredakan gangguan atau fungsinya. Yang apa yang harus dibuat. Kemudian adalah peran yang lain adalah mengalokasikan sumber daya sehingga sumber daya yang ada menjadi tepat sasaran. Kemudian adalah perunding, ya, perunding yang andal, ya, donatur yang andal, perunding yang andal, sehingga dia dianggap oleh. Oke, jadi itulah kira-kira materi kita yang sangat singkat ini. Barangkali kita bisa ulas lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan nanti ada sesi diskusi, kemudian kita bisa diskusi lebih panjang, bahas materi yang singkat ini. Demikian saya ucap terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan berguna bagi kita semua yang menyaksikan ini. Terima kasih, saya tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.